Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel aku Eziwati Irawan. Buat teman-teman yang sudah mengklik video ini, terima kasih banyak. Dan yang baru gabung di video ini atau baru mampir di channel aku, bisa dibantu untuk subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video-video aku berikutnya. Nah, setelah ini aku tuh mau ngebahas tentang negara Thailand ya. Negara Thailand ini menurut aku unik. Unik kenapa? Karena banyak banget aspek-aspek yang bisa dibahas di negara Thailand ini. Tapi kali ini aku mau ngebahas tentang yang namanya wamil atau wajib militer. Syarat utama wamil di Thailand itu berlaku untuk warga negara laki-laki yang telah menginjak usia 21 tahun hingga 27 tahun. Tidak sedang menjalani pengobatan serius dan terbebas dari gangguan mental. Selain itu, para calon tentara ini pun harus melampirkan berbagai berkas yang terkait salah satunya pendidikan terakhir. Untuk apa sih? Nah, untuk melakukan proses yang kataku unik itu, yaitu proses draft D, yaitu sistem lotre. Bagi mereka dengan jenjang pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah, umum atau setara, akan mendapatkan waktu wajib militer 2 tahun jika memperoleh kartu merah dan setahun jika memperoleh kartu hitam. Kalau yang satunya, untuk lulusan sarjana atau setara akan memperoleh masa wamil setahun jika mendapatkan kartu merah dan terbebas jika memperoleh kartu hitam. Jadi kayak semacam adu nasib ya, siapa yang beruntung itu yang dapat. Pemerintah Thailand sangat mengapresiasi itikat baik bagi warga yang mendaftarkan diri untuk wamil secara sukarela. Mendaftar dengan inisiatif sendiri, maka itu akan memperoleh wamilnya tuh cukup 6 bulan dan bebas memilih 3 divisi seperti angkatan darat, udara, atau tentara khusus kerajaan. Kembali ke topik nih, apa sih sistem lotre ini? Sistem lotre adalah hal yang membedakan wamil di Thailand dan di beberapa negara yang menerapkan wamil. Sistem lotre adalah pilihan tersendiri. Jadi jika kamu ikut sistem lotre, maka kamu akan menjalani undian pengambilan kartu merah dan kartu hitam. Beruntung jika memperoleh kartu hitam, maka akan terbebas dari wamil. Namun nih digarisbawain, jika mendapatkan kartu merah, maka akan mendapatkan kewajiban 2 kali waktu wamil sukarela hingga menjadi 1 tahun. Pemerintah Thailand hanya memberikan keringanan penundaan wamil bagi warga yang sedang menempuh pendidikan atau berstatus pelajar di sebuah institusi hingga usia 27 tahun. Biasanya ini berlaku untuk mereka yang melakukan gelar master. Lalu bagaimana sih dengan warga negara yang berkarir di luar negeri? Misal saja seperti artis Thailand yang berkarir di Korea Selatan, seperti Bambam atau Ten NCT. Mereka tetap harus kembali ke Thailand nih untuk menjalani kewajibannya sebagai warga negara yang taat. Kenapa? Karena sudah ditetapkan wajib militer itu harus untuk semua lelaki yang sudah berusia 21 hingga 27 tahun pun diwajibkan untuk ikut wamil. Jadi mereka ini wajib tetap ikut wamil meskipun mereka berstatus transgender. Transgender ini atau biasa disebut dengan katoy, mereka bila ingin tidak mengikuti wamil, mereka harus mengajukan suatu sertifikat pembebasan wamil. Dan biasanya sertifikat pembebasan wamil ini bisa diperoleh melalui proses hukum. Dan masalahnya tidak semua transgender memiliki surat pembebasan tersebut. Para aktivis hak asasi manusia terus berjuang agar transgender ini memperoleh pengakuan dari negara Thailand. Apakah mereka harus tetap hadir walaupun mereka sudah memiliki sertifikat? Jawabannya iya. Kaum transgender tetap harus hadir dan datang di hari penyaringan dan menunjukkan surat pembebasan itu. Barulah para petugas percaya dan mereka tak harus ikut dalam proses penyaringan wamil. Sementara yang tak punya surat itu tetap harus ikut dalam proses wamil. Apakah mereka jadi pusat perhatian? Iya, benar banget. Di antara semua laki-laki normal, mereka ketika datang dengan fisik sebagai wanita yang cantik dan lebih cantik daripada wanita yang asli, mereka biasanya jadi pusat perhatian, diajak foto bareng ataupun mereka biasanya digoda-goda gitu.
Kayak sejumlah transgender mengaku sangat stres dengan kewajiban mereka sebagai wamil. Makanya itu kenapa mereka ini kadang-kadang kepingin tidak ikut wamil. Kenapa? Banyak kaum transgender yang panik dalam penyaringan itu, antara lain karena dalam pemeriksaan kesehatan pakaian mereka harus dulu cuti. Biasanya seorang dokter akan membawa mereka ke ruangan tertutup atau di balik dinding. Dan dokter akan melihat apakah kaum transgender itu mengalami banyak perubahan fisik atau tidak. Gimana pemilihan draft D-nya itu? Gini, pendaftaran wajib militer di Thailand dengan dilakukan sistem undian sudah aku jelaskan kan sebelumnya. Biasanya di dalam guci tertutup mereka harus mengambil kartu. Dan ada 2 jenis kartu di dalamnya, kartu merah dan hitam. Dan jika mereka mendapatkan kartu merah, mereka langsung dapat diproses untuk ikut wamil. Sedangkan jika mereka mendapatkan kartu hitam, mereka tak harus ikut wamil. 2 tahun jalani tugas militer. Setiap tahunnya jumlah pria yang ikut wajib militer di Thailand sekitar 1.000 orang. Mereka menjalani wajib militer selama 2 tahun. Setelahnya, warga bisa kembali menjalani kehidupan biasa. Seorang warga dalam foto ini histeris ketika berhasil lolos tidak harus menjalani wamil tahun ini. Perjuangan mendapatkan pengakuan, Kan Picha Sungsuk memegang foto masa kecilnya. Para penggiat HAM di Thailand terus berusaha agar transgender mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah. Jika perjuangan mereka berhasil, maka negara Gajah Putih itu akan mengikuti jejak India yang 2014 telah memberi pengakuan pada jenis kelamin ketiga. Ada namanya Ronapom Samakekarom, penggiat HAM Transgender Aliansi for Human Rights, menyerukan semua pihak agar berhenti memperlakukan transgender sebagai bahan lelucon, termasuk saat mereka antri wamil. Menurutnya, para transgender ini merasa tertekan karena kerap didiskriminasikan, dilecehkan, dan mengalami tindak kekerasan. Nah, menurut kalian sendiri nih, apakah wajib militer ini termasuk bagus di Thailand? Kalau menurut aku itu sudah bagus ya, apalagi di Thailand juga tidak terlalu mengekang banget. Buktinya ada cara diundi, terus ada juga cara untuk mengajukan sertifikat bebas wamil. Jadi masih ada toleransi atau kelonggaran. Di bawah, apabila kalian ingin dibahas tentang transgender, karena aku juga mulai penasaran nih ngebahas tentang masalah transgender yang ada di Thailand. Mulai tentang kliniknya, tentang banyaknya jenis kelamin di Thailand, aku juga penasaran pengen bahas itu. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah stay tune di video aku sampai akhir. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel aku ini. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ketika aku upload video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.